Selamat siang Ibu Fasil. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan coach dan coaching. Tapi sebelumnya itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Serlinta Opan SPDGR. Saya dari SMA Negeri 3 Amara Selatan. Saya mengasuh mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angelina Tande SPD. Saya mengasuh pelajaran sejarah. Saya dari SMA Negeri 1 Taibino. Baik, terima kasih Kakak Angel. Kita akan mulai. Selamat siang Kakak Angel. Selamat siang Kak Arlin. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Puji Tuhan, kabar baik Kak Arlin. Bagaimana kabarnya Kak Arlin juga? Puji Tuhan Kak, baik sekali hari ini. Kita bersyukur ya Kak, masih diberikan kesehatan, kesempatan sampai kita bisa bertemu lewat media sosial untuk berbagi atau bisa sharing sama-sama ya Kak. Tadi minta maaf kakak ada hubungi saya tapi saya ada sibuk jadi tidak begitu merespon apa yang kakak ceritakan. Jadi apa yang mau kakak ceritakan Kak? Oke, terima kasih Kak Arlin. Sebelumnya saya juga minta maaf Kak Arlinnya sudah mengganggu kesibukan Kak Arlin. Iya Kak. Memang ada hal sih yang saya mau ceritakan dan saya mau berbagi dengan Kak Arlin terkait dengan proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas, terutama proses pelajaran sejarah. Karena Iya. jujur kadang bicara tentang sejarah atau melakukan pembelajaran di kelas, mungkin karena bicara sejarah ini bicara tentang masa lalu, bicara sejarah ini lebih kepada belajar tentang manusia purba, tentang fosil-fosil, tentang sesuatu yang sudah terjadi pada masa lalu, sehingga terkadang juga saya melihat dalam proses pembelajaran di kelas itu anak-anak kadang tidak terlalu antusias untuk terlibat dalam pembelajaran di kelas, apalagi dibagi dalam kelas diskusi. Apalagi dalam proses pembelajaran terkadang saya berpikir apakah mungkin saya yang salah memberikan arahan dalam pembelajaran sehingga anak-anak itu mengalami kebosanan di dalam proses pembelajaran sejarah di dalam kelas. Oleh karena itu pada siang hari ini saya mau bersyukur karena Kak Arlin telah merespon chatting saya, Iya Kak. WA saya untuk kita berbagi bersama di siang hari ini. Seperti itu, problemnya seperti itu Kak Arlin. Oh begitu ya Kak. Ya kalau saya dengar cerita dari Kak Angel nih, pasti semua orang mengalami kesulitan, mengalami kendala seperti Kakak Angel. Jadi bukan hanya Kakak Angel sendiri saja yang mengalami hal seperti itu, tapi hampir semua guru seperti itu mengalami hal yang sama. Nah, menurut Kakak Angel dari apa yang Kakak Angel alami atau kendala ini, mungkin ada solusi atau upaya apa yang Kakak Angel buat sehingga bisa tidak membosankan anak ketika mereka belajar tentang sejarah. Oke, terima kasih. Memang sempat terpikirkan waktu itu ketika melakukan pembelajaran di kelas, yang saya ada dalam benak saya adalah ini putus asa sudahlah begitu ya dalam proses pembelajaran, karena anak-anak yang dengan gayanya mereka ketika mereka mengikuti pembelajaran di kelas, terkadang sebagai seorang guru saya juga punya batas emosional pasti ada. Tetapi ketika saya sudah ada dalam proses pembelajaran di CGP, banyak hal yang mungkin akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, sangat tertarik bagi saya untuk saya aplikasikan di dalam proses pembelajaran di kelas. Yang pertama mungkin yang harus saya lakukan yang ada dalam diri saya adalah saya harus menjadi seorang guru yang bisa menjadi sahabat untuk anak-anak. Saya harus menjadi seorang guru yang bisa menjadi motivator buat anak-anak. Saya harus menjadi seorang guru yang punya ide-ide kreatif untuk anak-anak. Saya harus menjadi seorang guru yang menjadi coach, menjadi seorang pemimpin pembelajaran di dalam kelas.
Selain Iya, itu saya juga harus, mungkin hal lain yang saya lakukan adalah saya harus melakukan coach dan juga coaching untuk iya, anak-anak. Saya harus melakukan pendekatan lah. Apa yang iya, menjadi alasan bagi mereka, apa yang mereka mau dalam proses pembelajaran sejarah, sehingga dalam proses-proses pembelajaran itu tidak membosankan. Kemudian yang selanjutnya saya lakukan adalah saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, pembelajaran yang menyenangkan ini maksimal di dalam proses pembelajaran tidak saja full dikasih materi, tetapi maksimal saya sebagai seorang guru, saya juga mungkin ada dari saya sendiri punya ice breaking, atau dari anak-anak saya berikan kesempatan mereka yang punya hal-hal luar biasa, mereka bisa buat itu di depan kelas sebagai bagian dari pembelajaran menyenangkan, membuat suasana bukan saja harus jenuh dengan proses belajar, tetapi ada selang-selingnya, ada senangnya juga di sana. Kemudian saya harus mungkin harus banyak buat game dan juga iya, intermezzo. Selain itu mungkin hal yang berikut adalah tentang metode pembelajaran. Nah, dalam metode pembelajaran itu mungkin yang harus saya pikirkan juga adalah bagaimana di dalam metode pembelajaran saya harus membawa anak-anak ini langsung turun langsung ke lapangan. Mereka langsung aksi nyata begitu. Maksudnya pembelajaran bukan saja di dalam kelas indoor, tetapi harus ada outdoornya juga. Yaitu misalnya dengan melakukan kunjungan ke museum atau pergi berkunjung ke situs-situs sejarah yang ada di Taibenu atau mungkin ada di luar Taibenu. Kemudian yang berikut, memang ada beberapa kali sudah saya lakukan itu tentang pergi ke museum. Ada hal-hal yang memang saya lihat bahwa ternyata ini bagus untuk anak-anak, yang mungkin saya harus tingkatkan itu. Kemudian melibatkan anak-anak di dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sejarah. Misalnya lomba-lomba di sekolah, lomba antar kelas, lomba dari cerdas cermat utusan dari sekolah. Untuk kegiatan-kegiatan di luar, saya harus membuka diri saya untuk menerima itu semua juga. Kemudian yang berikut adalah saya harus melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya juga dari coach dan coaching tadi mungkin saya akan menemukan bahwa anak-anak itu punya kebutuhan-kebutuhan belajar yang saya harus penuhi. Mereka dan karakter dan gaya belajarnya mereka, saya harus berusaha untuk memenuhi itu. Kemudian yang berikut, saya harus bisa membawa anak-anak itu supaya mereka juga bisa menghasilkan sesuatu. Mereka harus bisa kreatif. Jadi mereka juga harus bisa menjadi seorang inovator. Mereka juga harus bisa menjadi seorang motivator. Jadi mereka harus bisa memotivasi diri mereka. Setelah itu mereka akan melakukan sesuatu yang luar biasa dan mereka akan menjadi motivasi bagi orang lain. Jadi misalnya dengan tugas-tugas, saya berikan mereka kesempatan berekspresi di depan kamera dengan membuat video atau membuat audio atau melakukan presentasi lewat PowerPoint, segala hal itu yang berkaitan dengan sejarah. Jadi bukan saja saya sebagai guru yang aktif, tetapi saya memberikan ruang kepada mereka untuk mereka juga mampu untuk berkreasi. Dan yang pasti literasi itu penting. Literasi membaca mungkin itu yang harus saya sampaikan kepada mereka. Sehingga bukan saja mereka hanya bisa mendapatkan materi dari saya dalam hal pembelajaran itu, tetapi saya juga sebagai guru harus menyediakan berbagai kebutuhan belajar, berbagai literasi-literasi terbaru, berita-berita update terbaru yang saya harus bagikan kepada mereka untuk mereka juga bisa membaca itu sebagai bagian dari kekayaan ilmu yang harus mereka miliki. Mungkin itu saja Karin yang bisa saya pikirkan, solusi yang bisa saya pikirkan dan saya bisa lakukan itu di sekolah. luar biasa Kak Angel. Maksudnya setiap kesulitan, setiap masalah atau kendala yang kita hadapi sebagai guru, pasti kita harus mencari jalan keluarnya. Kita tidak bisa duduk dan diam saja, karena kita harus membantu anak-anak didik kita supaya jauh lebih baik dari hari ini. Jadi sangat luar biasa uh, cara mengatasinya atau upaya yang kakak Angel ambil sehingga dapat memotivasi siswa untuk lebih giat lagi belajar tentang sejarah. Baik kakak Angel, dari solusi yang kakak Angel sudah temukan nih,
komitmen apa yang atau tindak lanjut apa yang Kakak Angel akan gunakan ke depannya nanti? Oke, tindak lanjut ke depan yang sudah pasti apa yang sudah saya katakan tadi sebagai bagian dari solusi saya harus lakukan itu, dan Iya, saya tidak bisa berjalan sendiri, tetapi saya butuh teman-teman saya di sekolah, tentunya teman sejarah untuk bisa ada, dan kita sama-sama bergandengan tangan untuk bisa punya komitmen dan punya semangat yang sama untuk bisa membawa anak-anak ini ada dalam sebuah pembelajaran yang bagaimana mereka bisa menemukan bakat atau potensi ada dalam diri mereka melalui pembelajaran sejarah itu. Seperti itu, Kak Arlene. baik Kakak Angel. Jadi betul sekali kita tidak bisa berjalan sendiri ya. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus bergandengan tangan atau bekerja sama berkolaborasi baik mata pelajaran yang sama maupun dengan mata pelajaran lainnya. Ketika untuk membantu siswa mengatasi kebosanan anak-anak, kita bisa menggunakan cara-cara yang lain. Baik Kakak, dari apa yang kita perbincangkan hari ini, bagaimana perasaan Kakak? Uh, Perasaan saya merasa lega, Oke, saya merasa senang karena dari awal saya pikir Kak Arlin tidak punya waktu sama sekali untuk saya. Dan iya, bersyukur karena Kak Arlin punya waktu. Kemudian yang kedua, eh, dari tadi ketika awal saya dengan berbagai hal yang saya pikirkan, namun ketika sharing dengan Kakak Arlin, lalu Kakak Arlin membawa saya untuk ada dalam sebuah eh, pemahaman, dan saya sendiri bisa memberikan solusi dari iya. setiap apa yang saya alami. Saya merasa senang, saya merasa senang, dan saya merasa bersuka cita, dan tentunya ada punya semangat lah untuk bisa melakukan pembelajaran di kelas dengan apa yang sudah saya katakan tadi, dan juga dari setiap proses-proses yang kita lewati. Saya semakin, ketika saya memperkaya diri saya dengan berbagai ilmu, saya juga harus bisa berusaha untuk mengaplikasikan itu di dalam pembelajaran di kelas. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kakak Angel. Um, ini hari ini sangat luar biasa ya Kak. Kita bisa sharing. Mungkin di tempat saya belum menemukan kendala seperti itu, tapi kita tidak tahu ke depan seperti apa ya Kak. Ketika saya mengalami kendala seperti itu, saya bisa menggunakan solusi yang tadi Kakak sudah sampaikan. Jadi tetap semangat untuk Kakak Angel, uh, tetap berbagi dengan teman-teman yang lain untuk memberikan motivasi kepada anak-anak didik di sekolahnya Kakak Angel supaya bisa membangkitkan semangat mereka lewat pemahaman bahwa pendidikan itu sangat penting buat siapa saja, karena dengan kita belajar kita bisa uh, apa bisa apa yang kita cita-citakan itu dapat tercapai begitu Kak Angel. Oke, terima kasih Kak Arlin Ya, sudah terima berbagi kasih. bersama. Tuhan berkati Kak Arlin selalu. Oke, terima kasih Kakak Angel. Tuhan Yesus memberkati Kakak Angel selalu dan selamat siang. Selamat siang, sampai jumpa di lain waktu. Iya, Kak.